Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak atau Ibu dosen pembimbing serta penguji saya pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi saya nikmat iman dan nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi saya pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Yuni Endah Kurniati dengan NIM 1801211074. Kali ini saya mengangkat proposal skripsi yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit dan Hama pada Tanaman Sawi menggunakan metode Naive Bayes. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Adli Abdillah Nababan MKom yang mana telah memberi materi serta membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi pada kali ini. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pada bab 1 terdapat pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang di mana latar belakang ini mengisi penjelasan tentang permasalahan yang terjadi sehingga penulis mengangkat judul skripsi tersebut. Permasalahan yang terjadi di Indonesia yang beriklim tropis sekarang ini sangat cocok untuk bercocok tanam karena tanahnya yang terkenal dengan kaya dan subur. Di Kecamatan Pandai Cermin, mayoritas para petani yaitu menanam tanaman sawi. Dari informasi yang penulis dapat dari Ketua Mekartani yaitu Bapak Sugi SP, mereka memanen 2 sampai dengan 3 ton per harinya. Namun, para petani mendapati kendala apabila tanaman sawi dalam kondisi tidak bagus atau tidak sempurna, maka akan dihargai dengan harga yang sangat murah. Hal ini karena para petani melakukan kesalahan dalam mengatasi serangan penyakit dan hama yang menyerang, sehingga para petani tidak mudah menangani penyakit tersebut. Maka terjadilah hasil produksi yang kurang baik. Maka diberikan solusi yaitu diperlukannya sebuah sistem pakar untuk memudahkan para petani menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini penulis menggunakan sistem pakar dengan metode Naive Bayes yang mana tujuannya nantinya untuk meminimalisir kerugian dari para petani dan menambah profit dari petani sawi. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengimplementasi metode Naive Bayes pada sistem pakar diagnosa penyakit dan hama pada tanaman sawi. Lalu, bagaimana merancang sebuah sistem. Selanjutnya, bagaimana membangun sistem agar sistem itu bisa digunakan dengan baik. Kita masuk ke batasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yaitu dengan di dalam penelitian ini hanya menggunakan 30 gejala, 6 jenis penyakit, dan 4 jenis hama. Metode yang digunakan Naive Bayes, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu pemrograman PHP, database yang digunakan yaitu MySQL. Tujuan penelitian dapat mengimplementasikan metode Naive Bayes dengan sistem pakar, penyakit, dan hama pada tanaman sawi. Lalu dapat merancang sistem mendiagnosa penyakit dan hama pada tanaman menggunakan metode Naive Bayes. Lalu selanjutnya dapat membangun sistem mendiagnosa penyakit dan hama tanaman pada sawi menggunakan metode Naive Bayes. Manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknik informatika. Untuk pengembangan ilmu, dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk masyarakat, khususnya para petani sawi, yaitu untuk mempermudah petani mengidentifikasi penyakit hama dan meminimalisir kerugian, serta dapat meningkatkan profit para petani. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 ini landasan teori, di mana landasan teori ini yaitu kumpulan informasi atau pengetahuan terkait judul penelitian. Ada tinjauan pustaka, jenis sawi, jenis penyakit, hama tanaman sawi, sistem pakar, metode Naive Bayes, UML, MySQL, dan PHP MyAdmin. Landasan teori sawi, jenis sawi, penyakit, dan hama.
Di sini berisikan jenis sawi, penyakit, dan hama. Terus sistem pakar. Sistem pakar ini penulis menggunakan metode Naive Bayes, di mana metode Naive Bayes ini nantinya akan diimplementasikan berdasarkan data dari penyakit dan hama, lalu dibuatlah perhitungan metode Naive Bayes, lalu berapa kemungkinan yang muncul untuk penyakit tersebut dideteksi. Lalu aplikasi pengembang sistem. Aplikasi pengembangan sistem di sini penulis memakai aplikasi MySQL dan PHP MyAdmin. Bab 3, metode penelitian. Kerangka kerja penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, analisis kebutuhan, pengumpulan data, analisis data, penerapan metode Naive Bayes, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, kesimpulan dan saran. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Di sini penulis mengidentifikasi permasalahan apa sih yang terjadi pada saat ini sehingga penulis bisa membuat suatu penelitian yang nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, mengidentifikasi masalah penulis dengan cara melakukan terjun langsung ke lapangan apa permasalahan yang terjadi para petani. Kenapa petani sawi khususnya mengalami kerugian. Lalu selanjutnya penulis menganalisis kebutuhan apa saja yang penulis harus dapatkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lalu selanjutnya mengumpulkan data. Penulis mengumpulkan data dengan cara langsung tanya ke para petani. Lalu penulis juga mendapatkan data dengan jurnal-jurnal penelitian yang sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data, menerapkan metode Naive Bayes. Lalu selanjutnya penulis memperhitungkan dari data-data yang sudah dikumpulkan, penulis memperhitungkan dengan metode Naive Bayes. Selanjutnya penulis merancang sistem, membuat perancangan sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman sawi menggunakan metode Naive Bayes. Selanjutnya sistem tersebut diimplementasikan. Lalu selanjutnya diuji apakah sudah sesuai atau belum. Lalu setelah diuji jika sudah sesuai, maka bisa dipakai dan bisa disimpulkan dan bisa dikasih saran dan masukan untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Pada bab 4 yaitu analisa dan perancangan. Data penyakit dan hama tanaman sawi. Di sini terdapat tabel yang berisikan kode penyakit atau hama, nama penyakit atau hama tanaman sawi. Di sini dengan kode P01 sampai dengan P010 dengan nama penyakit ada rebah semai, busuk daun, akar gak ada, bercak daun, busuk alternaria, jamur, dan 4 hama yaitu ulat graya, ulat gantung, kutu loncat, belalang daun. Data tersebut penulis dapat dari Mekar Tani yang ada di Kecamatan Pantai Cermin. Data gejala, penyakit, dan bobot. Di sini terdapat tabel gejala, penyakit, dan bobot. Kode penyakit atau hama ada dari P01 sampai dengan P010. Dengan kode gejala ada dari gejala 1 sampai dengan gejala 30. Lalu ada nilai bobot. Di sini nilai bobot yaitu yang menentukan yaitu seorang pakar. Di sini saya mengangkat sebagai pakar yaitu Bapak Sugi SP, di mana beliau telah berada atau berkecimpung di dunia pertanian sawi kurang lebih dari 10 tahun. Nah, di sini bisa kita baca kode penyakit, kode gejala dan nilai bobotnya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai Naive Bayes. Pertama yaitu input jenis gejala yang ada pada tanaman sawi. Seorang user, misalkan kita masukkan contoh, seorang user menginput gejala yang pertama G03 yaitu layunya tanaman sawi. Lalu selanjutnya dia memilih daun berwarna kuning kecoklatan, di mana itu adalah gejala 10. Lalu selanjutnya daunnya layu dan mati, gejala 11. Akar membusuk, gejala 14. Terdapat lubang-lubang kecil pada daun dalam jumlah yang banyak, itu gejala 23. Langkah selanjutnya yaitu memproses diagnosa. Melakukan perhitungan Naive Bayes, di mana ada rumusnya. Perhitungan Naive Bayes itu
Pi HE sama dengan Pi HE dikali PH dibagi dengan PE. Yang pertama, menentukan nilai probabilitas. Tadi kan ada 10 jenis penyakit dan hama pada tanaman sawi. Nah, yaitu rebah semai, busuk daun, akar nggak ada, bercat daun, dan sebagainya. Kita menentukan nilai probabilitasnya. Yang pertama yaitu dari data ini didapat berdasarkan dari seorang user menginputkan gejala-gejala yang dipilihnya, yaitu ada gejala 03, gejala 10, 11, gejala 14, gejala 23. Nah, pada rebah semai, user menginput gejala 03, maka terjadilah nilai gejala 03 itu 0,4. 0,4 itu didapat dari nilai bobot yang dikasih oleh sistem dari seorang pakar. Kita nggak bisa menentukan nilai bobot tersebut karena seorang pakarlah yang lebih berhak menentukan nilai bobot tersebut. Lalu selanjutnya di busuk daun, dari gejala 3 sampai dengan 23, gejala 03, 10, 11, 14 sampai dengan gejala 23, busuk daun itu nggak ada, maka diberi nilai 0. Begitu juga dengan nilai akar nggak ada. Selanjutnya yang keempat, bercak daun atau karat daun. Nah, pada bercak daun atau karat daun ini ada nilai gejala 10 pada yang dikasih dengan pakar tersebut. Di gejala 10 diketahui P gejala 10-nya bernilai 0,6. Lalu gejala 11-nya bernilai 0,4. Lalu yang kelima, busuk alternaria. Pada gejala 14 terdapat dia nilainya yaitu 0,3. Lalu selanjutnya terus dicari sampai ke penyakit yang ke-10. Nah, di penyakit 7 sampai dengan 10 diberi nilai 0 karena gejala yang dipilih oleh seorang user tadi tidak ada, makanya kita tidak hitung untuk mempersingkat waktu. Lalu yang kedua, memproses nilai probabilitas PHI. Setelah nilai PHI diketahui, nilai probabilitas hipotesis H terhadap tanpa memandang evidence apapun, H merupakan hipotesis dan E merupakan evidence dengan rumus sebagai berikut. Sigma G sampai dengan Gn sama dengan 1 sampai dengan ke N, PE HI dikali PEHI. Untuk penyakit yang pertama yaitu dengan kode rebah semai, ada nilainya yaitu 04 berdasarkan tadi nilai yang kita pilih ya. Lalu penyakit yang keempat itu kan tadi nilai bobotnya 0,5 ditambah dengan 0,4 hasilnya 0,9. Lalu penyakit yang kelima untuk kode busuk alternaria dapat bobotnya 0,3. Di sini penulis membuat hanya beberapa yang ada nilainya saja karena kalau misalkan semua pasti waktunya tidak cukup. Selanjutnya menentukan nilai semesta. Mencari nilai semesta dengan menjumlahkan nilai dari probabilitasnya, yaitu dari yang tadi 0,4 ditambah 0,9 ditambah 0,3 sama dengan 1,6. Selanjutnya menentukan nilai PHI. PHI sama dengan PHI dibagi sigma G dan N sama dengan 1 sampai dengan ke N. Maka nilai HIE untuk penyakit 01 yaitu 0,4 dibagi dengan 1,6. 0,4 yaitu tadi nilai dari bobot, yang 1,6 itu merupakan nilai semestanya. Jadi nilai bobot dibagi nilai semesta didapatkan hasil 0,25. Untuk penyakit 04 tadi kan bobotnya itu tadi 0,9 dibagi 1,4 sama dengan 0,56. Untuk penyakit P5 didapat nilai bobotnya 0,3 dibagi nilai semesta 1,6 sama dengan 0,1875. Langkah selanjutnya menghitung nilai probabilitas, yaitu dijumlahkan saja, dikalikan saja 0,25 nilai PHI-nya tadi 0,25 dikali dengan bobotnya 0,3 penjumlahan bobotnya, lalu ditambah 0,56 dikali 0,9 ditambah 0,3 dikali 0,1875 didapatkan hasil probabilitas yaitu 0,66. Langkah selanjutnya menghitung nilai bias. Menghitung nilai biasnya itu berdasarkan dari bobot tersebut.
0,4 dikali dengan 0,25 nilai P-nya, lalu dibagi dengan nilai probabilitas yaitu 0,66. Sehingga kode penyakit P1 didapatkan hasil 0,15. Lalu untuk penyakit yang kode P04 didapatkan nilai 0,76. Lalu untuk penyakit P05 didapatkan nilai 0,11. Selanjutnya menentukan nilai bias. Berdasarkan nilai bias, perhitungan nilai bias yang di atas tadi tinggal dikalikan dengan 100%. Sehingga hasil yang didapatkan atau output yang didapatkan yaitu kemungkinan yang terjadi dari user menginput diperoleh penyakit P04 yaitu bercak daun dengan kepercayaan nilai 76%. Nilai 76% ini didapat dari perhitungan dari naive Bayes itu. Sekian presentasi seminar proposal saya pada kali ini. Terima kasih untuk Bapak dosen pembimbing dan dosen penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.